Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mencoba membuat aplikasi Paint dengan memanfaatkan palet kanvas. Nah, kalau kita coba buka aplikasi Paint, di sini ada lembar kerja ya atau kanvasnya. Kemudian di sini ada palet-palet warna. Nah, ketika saya memilih warna, misalkan oranye, maka di sini kursor saya ini menyimpan warna oranye. Nah, sehingga ketika saya gambarkan, nah ini artinya kanvasnya ketika saya klik lalu saya geser, dia akan menghasilkan garis warna ya. Itu untuk palet warna. Kemudian di sini ada aplikasi untuk menghapus, di mana ini ketika saya klik lalu saya arahkan, dia menyimpan bentuk ya, ini bentuknya kotak, itu adalah penghapusnya. Maka ketika saya geser, dia akan menghapus. Kemudian ini juga ada aplikasi bentuk-bentuk brushnya atau ukuran dari brushnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kira-kira kita akan menduplikasi aplikasi Paint ini tapi lebih sederhana dengan menggunakan app Inventor. Nah, di sini saya sudah membuat project baru yang saya namakan paint_app, di mana di sini nanti kita akan membuat Paint ya, aplikasi untuk Paint atau kanvas. Nah, yang pertama mau kita buat adalah palet warnanya, di mana warnanya itu ada beberapa ya. Kita manfaatkan button. Button saya drag. Di sini saya beri warna misalkan blue. Lalu tulisannya di sini mau diberi tulisan atau enggak, optional ya. Di sini misalkan biru. Kemudian di sini nama button 1 supaya kita nanti nggak bingung karena kita akan melibatkan banyak button, maka di sini kita rename namanya button biru. Nah, kemudian ambil lagi button, saya beri warna magenta. Kita rename tombolnya menjadi magenta. Nah, di sini kita sudah punya 4 palet warna ya, dimana dia posisinya adalah atas bawah. Nah, sekarang saya ingin meletakkannya adalah berdampingan seperti ini tadi kan. Ini tadi kan berdampingan ya, samping-samping. Nah, maka saya akan buat dia menjadi menyamping. Kita gunakan layout, lalu kita gunakan horizontal arrangement. Nah, kemudian satu persatu tombol ini kita masukkan di horizontal arrangement. Nah, tombol biru tadi sudah masuk ke horizontal arrangement. Nah, sekarang saya ingin masukkan warna yang lain, tapi kan di sini sudah tertutup biru ya, maka horizontalnya ini kita atur height dan width-nya. Lebarnya misalkan kita penuhi selayar, maka kalau kita pengen penuh satu layar maka kita pilih fill parent. Nah, sudah lebih lebar, maka kita bisa drag warna yang lain ke dalam horizontal arrangement-nya. Nah, seperti ini. Di sini masih ada sisa tempat ya. Nah, supaya dia lebih center, maka kita bisa atur horizontal arrangement-nya itu tadi dengan posisinya. Ini dibikin center. Nah, sudah lebih bagus ya. Itu untuk palet warna. Nah, kemudian untuk menggambarnya atau kanvasnya, maka kita pilih dari drawing animation.
drawing and animation kita ambil yang kanvas. Kita tarik, kita drag. Nah, di sini kita atur layarnya ya. Misalkan tadi lebarnya adalah penuh, satu layar penuh. Nah, untuk tingginya kita tidak pengen penuh karena di bawah sini nanti kita masih akan menyediakan tombol-tombol. Nah, maka kita atur misalkan di sini 300 pixel. Nah, kira-kira segini ya. Nah, lalu mau kosongan atau mau kita beri gambar. Misalkan di sini adalah kita mau mewarnai, maka kalau mau mewarnai di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, maka di bagian kanvas ini kita masukkan gambar. Kita klik background image, lalu kita upload file gambar yang sudah kita siapkan. Kita klik OK. Sudah masuk. Nah, sudah masuk ya gambarnya. Nah, jadi nanti gambarnya ini sudah muncul di awal sehingga tinggal kita, kalau kita klik biru, maka kita bisa mewarnainya dengan warna biru. Kita klik kuning, berarti ya kita bisa mewarnai dengan menggunakan warna kuning. Berarti aplikasi tampilan dari paint-nya sudah mulai kelihatan. Lalu kita sediakan tadi ada tombol untuk menghapus ya. Nah, maka kita bagian user interface kita ambil button lagi. Kita tulisi dengan hapus. Di bagian nama kita rename menjadi button hapus. Nah, lalu ada tadi brushnya itu bisa kecil, bisa besar. Nah, maka kita bisa masukkan lagi. Kita ambil button lagi. Nah, di sini kita tuliskan teksnya menjadi kecil. Berarti brushnya nanti menjadi lebih kecil. Di sini buttonnya kecil. Kemudian kita tambahkan lagi besar. Ini rename, kita rename menjadi button besar. Oke, kalau kita mau melakukan editing foto gitu ya, di sini kan gambarnya sudah tersedia. Kalau saya pengen ambil dari kamera, bagaimana? Maka bisa kita klik tombol yang sudah kita sediakan, yang kita namakan kamera. Kamera ini rename. Button kamera. Nah, di sini kan nggak terlihat nih 4 button yang baru. Maka kita atur dulu untuk kanvasnya. Kita kecilkan dulu. Misalkan kita buat 200 supaya buttonnya terlihat. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kita atur seperti yang ini tadi, horizontal arrangement-nya. Kita pilih layout, lalu kita pilih horizontal arrangement, di mana dia width-nya itu adalah fill parent. Kemudian ininya dibikin center. Oke, terus kita drag. Ini besar. Kamera. Hapus.
dan kecil. Ya, hapus kecil, besar, dan kamera. Lalu kita besarkan lagi kanvasnya menjadi 300 pixel. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, tombol-tombolnya sudah kita buat. Sekarang kita atur untuk kamera dulu. Nah, kamera di sini ketika saya klik maka akan terhubung ke kamera di HP ya. Maka kita pilih itu adalah media. Kemudian kita masukkan kamera. Nah, kamera ini kita drag di sini. Nah, kamera di sini itu sudah masuk ke screen, sudah masuk ke layar, tapi dia tidak tampil di viewer karena kamera itu termasuk non-visible component sehingga dia tidak tampak. Tapi karena dia sudah masuk, kita bisa lihat di bagian komponen di sini sudah ada kamera 1, artinya sudah masuk. Nah, semuanya sudah siap, tampilannya sudah cantik, maka kita tinggal mengatur bloknya. Kita klik blok. Nah, yang pertama kali kita atur adalah kanvasnya. Kita klik di kanvas. Nah, sudah masuk untuk kanvas 1. Nah, logikanya adalah ketika kanvas itu saya sentuh, maka dia akan muncul brush ya, brushnya dengan diameter tertentu. Misalkan di sini ketika saya pilih warna pink, maka di sini kalau di sini kan tampilannya kursornya seperti ini. Nah, tapi nanti kita mau membuat dia berbentuk lingkaran dengan diameter tertentu di mana dia sudah mengandung warna tertentu, misalkan pink. Nah, sehingga dia bisa menggaris ya. Berarti di sini kita pilih when canvas 1 touch. Nah, ketika disentuh maka akan melakukan sesuatu. Nah, saat kanvas 1 kita sentuh, maka lakukan apa? Lakukan kanvas 1 ini membentuk lingkaran. Maka kita klik di bagian kanvas 1. Lalu kita cari membuat lingkaran. Nah, di sini membuat ini ya. Draw circle. Maka kita ambil, kita pasangkan di puzzle yang ini. Nah, di sini saat kanvas 1 disentuh, maka kanvas 1 membentuk lingkaran di mana center X-nya. Center X-nya siapa? Kita ambil dari variabel X, kita ambil get X. Kemudian yang Y kita ambil dari Y, kita pilih yang get Y. Kemudian di bagian radius kita mulai dari 0, maka kita ambil logika yang math. Kita pilih radiusnya 0. 0 ini kita ganti menjadi misalkan berapa? 5 ya, radiusnya 5. Jadi lingkaran ini nanti radiusnya adalah sebesar 5. Nah, berarti dengan logika ini kita bisa bahasakan menjadi saat kanvas 1 itu kita sentuh, maka akan terbentuk lingkaran, di mana lingkarannya adalah radiusnya sebesar 5. Artinya disentuh itu misalkan, nah misalkan ini kan kursornya bentuknya panah warna kuning ya. Ketika masuk ke kanvas, maka dia akan berubah. Berubahnya membentuk lingkaran. Misalkan kalian perhatikan ini bentuknya adalah panah kuning. Ketika masuk ke kanvas, maka berubah bentuknya. Nah, kalau di tempat kita nanti awalnya misalkan kuning. Nah, ketika menyentuh kanvas, maka dia akan terbentuk lingkaran dengan radiusnya adalah 5. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian logika yang selanjutnya, maka ketika saya drag, maka akan terbentuk suatu garis.
Nah, maka kita ambil lagi di kanvas. Nah, kita cari yang drag. Nih, kita ambil. Saat kanvas 1 kita tarik, maka akan terbentuk garis. Maka kita cari membentuk garis, draw line. Kita pilih yang di sini. Nih ya, membentuk gambar garis. Nah, kita pasangkan puzzle-nya. Nah, logikanya adalah ketika saya menarik garis dari ini titik asal sampai ke titik akhir ya, maka ini kan kalau kita misalkan ini X1 Y1, di sini terbentuk X2 Y2. Ini titik yang baru, ini adalah titik yang lama. Maka di sini di bagian X1 Y1 itu adalah titik yang lama, X1 X2 Y2 itu adalah titik yang baru. Maka X1 itu kita bisa tuliskan sebagai previous X. X yang sebelumnya kita pasangkan. Kemudian Y1 itu adalah previous Y. Kita ambil previous Y. Kemudian untuk X2 Y2 berarti yang baru atau yang ini current X. Untuk Y2 adalah current Y. Nah, untuk kanvasnya sudah jadi, berarti ketika disentuh akan membentuk lingkaran dengan radius 5. Ketika di-drag akan membentuk garis, di mana garisnya itu dari garis awal ke garis akhir, gitu ya. Nah, kemudian kita atur untuk paletnya. Berarti di bagian buttonnya. Bagian button berarti ketika saya klik maka akan menghasilkan warna. Nah, ketika tombol biru ini saya klik, maka di kanvasnya itu nanti lingkaran yang terbentuk ini itu akan mengandung warna biru. Maka kita pilih di bagian kanvas, set kanvas satunya memiliki warna. Kita cari paint color. Nah, ini ya. Nah, set kanvas 1 menjadi memiliki warna. Kemudian kita set warnanya. Di situ warnanya biru, maka pilih color. Birunya yang mana? Misalkan yang ini. Maka kita masukkan warna. Nah, di sini sudah terbaca. Saat tombol biru kita klik, maka kanvas 1 itu akan mengandung warna biru. Ya, jadi ketika nanti kita drag, maka hasilnya adalah warna biru. Nah, kita atur warna-warna yang lain dengan cara yang sama. Kita pilih warna magenta. Nah, buttonnya warna sudah selesai. Lalu sekarang kita atur untuk button hapus ya. Jadi ketika tombol dihapus, nah kalau di aplikasi Paint yang sebenarnya tadi ketika saya klik tombol hapus, maka dia mengandung kotak. Kotak dimana ketika saya geser, saya drag, maka dia akan menghapus. Ya, menghapus sesuatu. Nah, tapi kita bikin yang lebih sederhana. Ketika saya klik,
maka hasil warna saya tadi kita hapus semuanya. Maka button hapus, saya klik, maka kanvasnya menjadi bersih. Kita cari yang clear. Nah, call kanvas 1 clear. Nah, artinya saat tombol hapus ini saya tekan, maka kanvas 1 itu menjadi bersih lagi, gak ada coret-coretan warna. Nah, sekarang untuk tombol kameranya dulu. Maka ketika tombol kamera ini saya tekan, saya klik, maka dia akan mengambil gambar terhubung dengan kamera. Maka klik bagian kamera 1, kita pilih yang nih, take picture. Nah, kita pasangkan di sini. Nah, sudah. Nah, di sini sudah terbentuk. Saat tombol kamera ini saya klik, maka kamera ini akan mengambil gambar. Artinya akan tampil seperti kalau kita mau melakukan foto, ya, terhubung ke kamera di HP. Nah, setelah saya ambil gambar, lalu bagaimana? Maka kita atur di bagian kamera 1. Nah, setelah kamera 1 mengambil gambar sudah kita foto ya. Nah, gambarnya lalu kita apakan? Maka gambar yang sudah kita ambil dari kamera HP itu akan muncul di kanvas. Maka kanvas 1 kita ambil logika menjadi background image. Nah, ini ya. Nggak begitu kelihatan, saya geser. Nih, jadi logikanya gini. Saat tombol kamera itu saya klik, maka kamera 1 akan menghubungkan dengan kamera di handphone untuk mengambil gambar. Nah, setelah kita klik gambarnya, kita sudah mengambil foto nih, maka kan kita punya image. Nah, image-nya ini mau kita letakkan di kanvas. Nah, berarti background image yang tadinya gambar, kalau punya saya kan gambar. Nah, background image kanvas itu kan awalnya gambarnya siput. Nah, nanti setelah kamera ini saya klik lalu mengambil gambar, maka kita punya gambar yang baru, hasil dari jepretan kita tadi. Nah, hasil jepretan itu tadi mau kita gunakan sebagai pengganti dari gambar siput ini. Berarti hasil jepretan itu akan menjadi background image dari kanvas. Nah, maka di sini saat kamera 1 selesai mengambil gambar, maka pada kanvas 1 itu diatur background image-nya menjadi hasil dari gambarnya itu tadi, hasil jepretannya. Nah, maka di bagian variabel kita ambil get. Get-nya apa? Mengambil apa? Mengambil gambar. Nah, jadi saat kamera 1 selesai mengambil gambar, hasil jepretannya kita gunakan sebagai background image, dimana untuk memanggil background image-nya ini kita ambil variabel image. Image ini adalah hasil dari take picture-nya yang di sini. Nah, kita letakkan di sini supaya lebih rapi. Nah, kalau sudah berarti kita coba dulu. Coba dulu untuk tombol-tombol yang sudah kita isi bloknya. Kecuali yang tombol besar dan tombol kecil ya. Kita akan tunjukkan apakah sudah berjalan atau belum. Kita connect AI Companion supaya muncul di HP. Kita reset dulu. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya ya, ada warna, ada gambar siput dan ada tombolnya. Misalkan di sini saya mau menggunakan tombol biru saya klik, maka dia akan menghasilkan warna
biru. Jadi ini bisa kita warnai kuning, dia membentuk garis ya. Magenta udah bisa ya, dimana dia radiusnya adalah 5. Kalau nanti kurang besar berarti silakan diperbesar sendiri. Nah kemudian kalau saya klik hapus, nah hilang, coret-coretannya tadi hilang. Kemudian kalau saya hubungkan ke kamera, nah di sini terhubung dengan kamera ya. Maka di sini misalnya saya klik foto, kita ambil, nah dia menjadi background image dimana kita bisa edit. Nah bisa kita oret-oret seperti ini, lalu kita hapus lagi. Nah berarti semua tombol sudah berjalan dengan baik, tinggal kita mau mengatur tombol kecil dan besarnya. Nah tadi sudah jadi ya. Sekarang kita mau mengatur tombol besar dan tombol kecil. Artinya kita mau membentuk suatu variabel untuk mendefinisikan ukuran dari circle-nya ini tadi. Nah, kalau yang awal tadi kita menentukan circle-nya itu adalah radiusnya 5. Tapi kan sekarang tidak paten hanya 5. Ketika saya klik tombol kecil, ya dia akan lebih kecil, misalkan menjadi 2. Ketika besar, misalkan menjadi 10. Gitu kan? Berarti kan tidak hanya 5. Maka kita definisikan menggunakan variabel. Kita klik variabel, kita tarik inisial global. Nah, kita mau mendefinisikan apa? Kan ukuran dari lingkarannya tadi ya, atau ukuran dari titiknya. Menjadi awalnya misalkan berapa? Kalau yang kecil itu berarti misalkan menjadi, kita tarik angka, misalkan awalnya ketika nanti di tombol kecil, berarti misalkan kita buat dia menjadi 3. Nah, berarti di bagian 5 ini, radius, ini kita tarik, lalu kita buang. Kita ganti dengan variabel yang tadi. Kita ambil dari variabel, nah lalu kita tarik global name-nya tadi ya. Kita tarik get-nya di sini kita memanggil global.size. Nah, jadi ketika nanti kanvasnya itu disentuh, maka akan terisi akan membentuk lingkaran di mana radiusnya itu sesuai dengan variabel yang didefinisikan, yaitu dot size. Nah, selanjutnya kita atur tombolnya. Nah, misalkan tombol yang kecil. Saat tombol kecil itu kita klik, maka kita akan memanggil variabel dari dot size itu tadi. Kita atur ya. Kita atur dot size-nya menjadi berapa. Misalkan di sini menjadi lebih kecil. 1. Kemudian yang tombol besar, ketika tombol besar saya klik, maka kita atur global dot size-nya menjadi lebih besar.
Nah, atau kalau supaya terlihat perbedaannya, ini kita atur menjadi 5. Nah, jadi sebelum tombol kecil besar saya klik, maka bawaannya itu adalah radiusnya sebesar 5. Ketika tombol kecil saya klik, maka radiusnya berubah menjadi 1. Ketika tombol besar saya klik, maka berubah menjadi 10 radiusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, semuanya sudah kita atur, berarti tinggal kita cek hasilnya. Kita konekkan ke HP lagi. Kita konekkan ke HP lagi. Nah, di sini tadi sudah tampil ada gambar biru, di mana ketika saya gambar nanti radiusnya adalah 5. Ya, ini radiusnya 5. Nah, di sini sudah terlihat. Ketika saya klik warna magenta, maka saya bisa mewarnai dengan menggunakan warna magenta. Nah, ketika tombol kecil saya klik, maka ini kecil ya. Ketika saya klik tombol besar, nah jadinya lebih besar lingkarannya. Tapi di sini kelemahannya belum muncul ketika saya menggambar. Ya, ketika menggambar ini sudah di tombol besar, tapi ketika saya drag garisnya masih kecil. Nah, tugasmu kali ini adalah yang pertama, membuat ketika tombol saya hapus itu tidak langsung menghapus semuanya, tapi menghapus hanya bagian yang mau kita hapus. Itu tugas pertama. Tugas kedua adalah ketika saya klik tombol kecil, maka ketika saya menggambar garisnya terbentuk kecil, tidak hanya titik, tapi garisnya menjadi kecil. Ketika saya klik tombol besar, maka akan terbentuk garis yang berukuran besar, tidak hanya titik saja atau circle ya. Nah, berarti ada tugasmu yang harus kamu kerjakan. Oke, video kali ini cukup. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.